Jalan-jalan ke tempat biasa, pakai dandanan culture. Selamat menjalani ibadah puasa. Maafin kami ya, omongan para influencer. Asik, gitu. Emang kita termasuk influencer? Iya, lu apa yang diinspirasi emang? Bukan, iya ya. Ada emang Podcaster. yang diikutin lu, jejak-jejak lu diikutin emang. Ada aja orang man. Lu juga berdua influencer. Apa? Podcaster. Lu menginfluence orang jadi stand up comedian. Mikro gue mah. Terlepas mikro makro ini mah mempengaruhi. Yang penting lu juga mang Enggak, gua mah. menginfluence orang agar di jalan enjoy mendengar omongan lu dan pengen jadi penyiar. Penyiar itu mah. Lah nggak apa-apa. Orang kan pengen orang beda-beda. Enggak, Biarin bukan aja. influencer, meren. Influencer. Iya. Iya. Lu kan sering bikin konten sama Feki. Sering bikin konten-konten receh. Mungkin banyak orang yang terinfluence bikin konten receh juga. Oh iya. Ah, iya kalau itu ya. Ini kita semua influencer di luar skalanya mikro ataupun makro. Influencer. Menurut anjay. lu influencer Setara nabi. Oh banyak enggak, pengikutnya. Nabi kan untuk diri sendiri. Sorry tauladan. Nabi mah untuk sendiri. Ih, diteladani. Enggak. Influencer. Rasul iya buat orang lain. Mulai spesifik nih. Kan bulan puasa ini. Ini yang ngebedah-bedah jok orang tuh ini nih. Ya pernah aja lu di BAP lu ngomong gitu lu. Ini yang suka ngebedah-bedah. Menurut kalian berdua influencer tuh harus jaga omongan nggak di depan media maupun di konten-kontennya? Tergantung lah dia citranya seperti apa. Kalau citranya diri sendiri dan diri sendirinya emang bukan yang baik-baik amat, yang nggak perlu baik-baik juga. Apa adanya, walaupun itu menyakitkan, tidak mendidik, Iya. utarakan aja. Utarakan. Lu mang? Iya tergantung materi dia. Apa materi dia? Kalau dia emang yang menginfluensi orang untuk ngomong belak-belakan, kan nggak perlu dijaga. Kalau influencer religi, nah itu mah emang harus sesuai sama apa yang dia bawa. Emang ada influencer religi? Ada yang ngajak-ngajak hijrah. Dakwah nggak sih itu jatuhnya Wan? Iya kan ada yang belum jadi kiainya, belum jadi ustadznya gitu. Tapi dia mengajak, ayo ramein acara ini gitu. Ayo berbuat baik. Nah, itu memang Harus menjaga. harus menjaga. Tapi kan tanpa perlu dijaga pun harusnya sudah terjaga kalau emang pada dasarnya orangnya kayak gitu. Kan ada yang bilang netizen influencer harus jaga omongan karena omongan lu didengar sama anak-anak kecil sama orang-orang lain. Jangan sampai nanti ditiru. Terus kata influencernya, ya kalau nggak mau ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor mah jangan nonton gua, nonton yang lain aja. Daripada gua nggak jadi diri sendiri gitu. Iya. Iya itu mah kalau itu mah debat kusir, nggak ada hukumnya juga. Iya ya. Jadi kuat-kuatan aja kalau gitu mah. Semua yang belum ada ketentuan hukumnya mah ujung-ujungnya ngotot-ngototan aja. Sama cuek-cuekan dah udah habis itu. Ya udah terserah lu maunya gitu, gua maunya gini. Ya udah gitu. Agree to disagree. Asik. Itu bahasa Inggrisnya. Setuju untuk Tidak setuju. disetuju. Disetuju. Iya. Makanya jadi diri sendiri dari awalnya itu yang paling enak. Jadi pas lu terkenal tuh, lu terkenal sebagai lu. Iya. Jadi ya emang dia mah begitu. Kalau di podcast kan ludahin orang. Lo temen gue hiatus itu Wan, hati lo. Hiatus. Jadi gitu. Kalau influencer tuh banyak yang set sibuk amat sama korek sih. Makanya lu jangan beli korek begitu. Emang apinya api tajam itu mah. Itu mah buat cerutu. Nah. Nih Jerman. Tuh. Gomar sesuai baju. Ibu doa amat. Gue mau beler no matching. Sama gue mah. Dihimpit juga. Lu grup mana sih?
Lu kalau di acara-acara arisan, lu kaptennya ya. Pengen menonjol sendiri. Bero. Yang suka nyeletuk ya kalau ada peserta di grup Iya. lain salah tuh lu yang nyeletuk. Sama yang kalau suka ada ngasih saran, jangan udah mending gini aja. Sama yang suka itu tuh, intervensi. Influencer itu. Itu influencer Iya. ya. Asik. Tetap balik ke core-nya, asik. Iya, jadi banyak ini kemarin desas-desusnya influencer tuh lagi desas-desus. Oh, desas. Lagi influencer lagi ini Rumpa-rumpi. Gemru. Gemuruh sama gemericik gue tadi mau ngomong gitu. Apa gemuruh? Iya. Kenapa? Ininya apa lagi kena isu yang lagi tidak kurang mengenakan. Apa Harus yang mana? ngasih tahu ladan gitu ya setiap Iya. influencer. Yang Kan beda-beda mana? influencer lukis. Nggak Iya, ada ya. Iya ada orang terkenal cuman gara-gara ngelukis misalnya gitu. Pelukis ya pelukis. Ya pribadinya mau kayak gimana mah. Ya Puisi, terserah. ada yang puisi. Puisi ya puisi. Yang puisi di jalan, bikinin saya puisi Apaan dong. sih? Di jalan apaan sih bang puisi begitu? Ada, dia di pinggir jalan megang mesin tik. Udah nggak ada kali. Ada. Mesin tik sekarang. Justru itu dia daya tariknya. Oh, dia ini tulisannya ini sedia. Aku sebelum hujan gitu. Terus oh, Kadang-kadang puisi banget. Terus kita datang ke dia, dibikinin puisi entar. Ya tiba-tiba gitu. Iya. Kenapa? Kan dia bukan influencer, dia mah Jasa. usaha itu Bukan mah. jasa. Iya. Tapi kan menginfluence orang untuk bikin puisi. enggak lah itu mah. Enggak, Untuk itu mah ngetik deh, untuk ngetik. usaha aja. Iya. Iya, masalahnya mah ya orang tuh nganggep influencer tuh apa yang dipamerkan, misalnya karyanya sama kepribadiannya tuh digabung sih. Nggak bisa dipisah. Beda-beda harusnya. Iya. Kayak main bola ya udah urus main bolanya aja, bagus apa enggak. Attitude-nya di luar lapangan gimana? Ya beda ini mah Beda. urusannya. Kalau Stand up lu- komedian di atas panggung gimana, di bawah panggung gimana? Beda orangnya. Iya. Jadi harusnya kita sebagai netizen harus menilai Ngelihat gimana. yang mana? Ya lu Lu pada ngerokok, gue pengen ngerokok jadinya. Lu pada enak ngerokok kata gue. Kita nunggu. Iya lu udah mulai main jeda lu gue perhatiin lu ya sekarang ya kayak. Lu kata enak tuh ngerokok ya. Gue juga ngerokok. Kan misalnya lu. Iya orang Kita gua kan ngisep nunggu jawaban. Nunggu lu ikutan nunggu lu. Iya. Kompak. Kalau Enggak semuanya harus bareng. iya kalau gua suka sama stand upnya Ridwan Remin. Iya. Berarti kalau Ridwan Remin kena kasus di luar dari stand upnya, apakah gua harus ikutan benci? Misalkan lu kena kasus, tapi kan gue suka sama karyanya Ridwan Remin. Apakah gua harus satu paket melihat itu? Ya kalau lu memandang karya itu satu dengan orangnya mah ya wajar benci nggak apa-apa. Balik lagi ke influencernya, kalau digituin sama orang tuh masalah apa enggak? Kalau dianya sendiri menganggap karya dan kepribadian gue ini satu paket, ya resikonya apapun yang terjadi di hidup lu ngaruh ke karya lu gitu. Berarti tinggal orangnya berarti ya, tinggal Iya. influencernya. Sama-sama jadinya. Jadi sebagai penikmat lu mau nikmatin apanya doang, sebagai penampil lu mau nampilin apanya doang. Kalau lu di posisi mana? Sebagai apa? Sebagai seniman. Beda gue mah, kepribadian, karya-karya gitu. Oke, kalau lu suka sama sebuah band, Ya. lagunya suka, Ya. band ini kena kasus. Sebagai penikmat nih berarti gue. Iya. Sama gue juga membedakan. Jadi ya udah kasus mah kasus, yang penting Iya. lagunya tetap bisa gue Lagunya gue nikmati. suka. Kayak Sheila Seven, lagunya gue suka. Orangnya mah kayak gimana bodo amat. Sampai sekarang aja gue Eros Astrid Tiar kagak tahu masalahnya apa itu, Mang. Lah, zaman dulu banget. Iya Jadul segitu. ya. Ya kan suka sama Sheila Seven juga dari dulu. Tapi nggak Bodo amat. Iya, nggak peduli juga gitu. Duta datang ke kondangan juga gua nggak ngikutin gua. Tapi tahu loh. Duta datang kondangan Kan siapa? ada di ini, ada di Nyanyi. FYP. Oh, suka datang ke nyanyi. kondangan, suka disodorin nyanyi. Iya iya Suka iya. ronda. Tidak ada rasa, ih baik ya dia jadi orang gitu, artis besar tapi masih mau jadi nggak ada gitunya. Ya udah lagunya aja. Iya benar benar benar. Tapi netizen mah kayak gitu dah kayaknya. Kayaknya netizen mah sepaket Wan. Iya iya. Iya, nah lu sebagai influencernya Siap nggak? siap nggak kalau digituin? Oh. Kalau gua kan gue misahin nih kepribadian sama karya gua. Kalau misalnya ada orang yang gak suka karya gua gara-gara kepribadian gua, ya udah lu mah bukan pasar gua. Iya Gitu. iya iya. Gua nggak tahu, gua nggak bisa misahin. Begini aja hidup gua. Begini aja hidup gua. Ya emang ya. Kalau karyanya gua begini, aslinya gua begini, ya udah gitu. Sepaket berarti lu mah. Iya kalau gua ya sebagai penampil mah ya udah. Makanya gua sangat milih-milih untuk menampilkan sesuatu gitu. Kayak misalkan ada kolaborasi sama brand tertentu nih. Terus gua rasa walaupun secara angkanya besar tapi guanya nggak nyaman
terus secara kayaknya ini mah bukan gue banget, ya udah akan gue tolak gitu. Berarti lu di panggung, lu di luar panggung sama aja. Harusnya sih sama ya kalau gue ya. Sama ya. Karena gue udah nggak ada waktu untuk misahin mana gue asli mana karya gue. Gue mau menyeluruh aja, menyatu gitu. Menyatu aja gue mau, Wan. Tidak ada dipisah-dipisah gitu. Iya kan, kalau gue mah ada yang hal-hal yang bisa gue bahas di stand up, ada yang nggak bisa gitu. Ada yang ini mah ranah kepribadian gue nih gitu. Iya betul. Jadi Iya, nggak iya. capek, tapi kalau lu gitu ya Iya. bodo gini wehnya. Iya, cuman resikonya gitu, semua orang jadi tahu informasi lu, kayak apa-apa diumbar gitu. Tapi masalah nggak lu? Gua sih enggak, karena gua tahu batasan nih. Kalau yang berhubungan dengan orang lain, gua akan menilik sejauh mana gua boleh ngomong gitu. Kayak apa ya, misalkan ya, iya sama istri gua, sama anak gua gitu. Nah, gua kan akan memilah-milah yang mana konsumsi publik, yang mana yang bukan konsumsi publik. Tapi bagi guanya sendiri, kalau dilepas sama dua orang itu, ya udah gini gua mah gitu. Kalau misalkan kayak Beler ini juga ya, ya udah emang gitu. Emang gitu. Mau gimana lagi? Kalau lu gimana, Bang? Ya gini sama. Oh gitu. Oke deh kalau sama. Sama aja. Apa yang harus dibuat-buat? Oke, lu menilai. Nah kalau lu menilai diri lu sendiri dah, Mm-mm. lu orang yang seperti apa mang? Berarti beda. Dengan apa yang ditampilkan kan? Iya. Hmm. Tapi karena kalau gua udah dapet di radio di studio, itu udah beda sama yang gua gitu. Hari-hari. Hari-hari. Yang gak bisa gua keluarin bisa dikeluarin di studio gitu. Mau ngomong apa, berlaku apa gitu. Karena itu tempat gua berekspresi, ya bersenang-senang. Kayak gitu. Jadi lu ada rasa nggak nyaman kalau terlalu diekspos ya, Mang ya? Masalah-masalah yang kesenangan lu itu ya. Misalkan ada orang datang jadi tamu radio gitu, bikin konten-konten gitu. Iya. Selama kontennya masih aman mah, Iya. apa-apa. Iya. Udah lepas dari mic studio mah, gue udah bukan yang bisa ugal-ugalan gitu. Asik. Lebih pendiam. Iya, diem aja di Pendulum. pojokan. Pendulum. Pendulum. Tung dung dung. Udah susah, Mang. Bapak nggak tahu. Iya, ya lu nyarinya yang gua nggak tahu. Tapi ketidaktahuan itu hal yang mahal. Blessing. Kalau dulu ya kan ada yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina misalnya gitu. Kayak cari info sebanyak-banyaknya. Karena zaman dulu nyari info susah, Terbatas. nyari ilmu susah. Jadi harus lebih supaya lu dapat lebih banyak dibanding orang. Ya. Sekarang tuh info datang sendiri kebanyakan. Betul. Jadi pilih-pilih sekarang. Info mana yang layak dikonsumsi, mana yang tidak. Jadi kalau nggak tahu tuh nggak apa-apa sekarang. Kebanyakan yang harus diikutin. Kecuali yang berhubungan sama lu langsung direct Yes. gitu. No delay. Delay. Bagus tuh buat merek baju, no delay. Anjay. Keren bang. No delay. Tank Surya ya. Oh gitu ya, Wan. Kalau dari semua informasi yang beredar di sosial media, yang mana yang menurut lu layak dikonsumsi, yang mana yang tidak layak dikonsumsi? Kalau berhubungan sama yang tadi, kepribadian influencer gua nggak peduli. Oke, kepribadian, masalah hidup dia, dia udah berbuat apa, pandangan politik dia. Semua di luar karyanya sudah tidak peduli. Tapi mau nggak mau kan kita mah tahu jadinya. Orang lewat di sosmed gitu. Iya. Tahu mah tahu, tapi tidak yang segitunya nyari tahu, ngulik, terus kayak mikirin banget. Tuh. Mau dia bandel, mau dia enggak, ya udah gitu. Namanya orang. Orang mah kalau nggak bandel. Udah itu doang satu, nggak ada pilihannya. Iya, sudah. Kalau nggak baik bandel, udah. Dan orang bandel juga ada baiknya. Orang baik juga ada bandelnya Iya. gitu. Berarti bukankah itu peluang, Wan, untuk kita menciptakan materi Materi apa? stand up? Kan kadang-kadang kita Ngomongin orang. kalau mau ngomongin orang ada objeknya, ada karyanya, ada ininya. Bukan itu bagian dari peluru. Iya, kalau lagi mau bikin. Tapi untuk gua sebagai konsumen Iya. informasi itu mah memilah-milah. Oke. Jadi kalau lagi ada kebutuhannya nih mau bikin materi tema Roasting. ini nih gitu. Apa yang dekat sama ini ya kasus-kasus yang lagi rame ya nyari tahu. Berarti kebutuhan. Kalau ada kebutuhannya baru lu kepo. Iya, Selebihnya enggak. enggak. Di luar dari karyanya. Oke, kalau lu, Mang? Kalau gua harus tahu dah kayaknya.
lu sama gua. Harus tahu. Eh, Walaupun semuanya. kulitnya doang. Ya kan? Oh iya. Termasuk ini kan drama kehidupannya kan? Iya. Iya. Kenapa? Buat kebutuhan. Penyiar. Iya. Asal tahu. Ada banyak kebutuhan ya. Iya. Enggak nih Mas sebagai pribadi lu. Enggak, gue nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Masa sih, Bang? Iya. Oh. Pribadi apalagi bodo amat. Tapi nanti kan tuh kalau siaran ngomongnya nyambung ke sana, nyambung ke sini, nyambung ke sana, nyambung ke sini. Jadi banyak nggak connect-nya lu ya? Kalau lu nggak tahu ya? Iya. Jadi mau nggak mau harus ikutan tahu. Minimal kulitnya lah, nggak perlu isinya. Biar banyak taunya. Ah, Oh, bagus juga ya. walaupun nggak peduli gue, tapi mau nggak mau. Itu lain hal tuh. Kalau nggak peduli lain hal. Walaupun nggak peduli, tapi gue harus Tahu. tahu Kalau nih lagi apa nih rame si ini, kenapa si ini, gini-gini. Oh, udah cukup. kalau gue seneng tahu. Beda nih berarti dia mah. beda. Secara pribadi emang seneng. Seneng gue mah. Untuk Gue nggak ada kebutuhan untuk materi stand up, apalagi untuk siaran. Karena menurut gue cara orang menikmati sosok itu kan beda-beda ya. Kayak gue ngefans sama seseorang tuh, iya gue tahu karyanya, tapi gue tuh butuh informasi yang lain gitu, sehingga mempertebal kesukaan gue sama sosok ini. Gitu. kalau di pas pencarian lu ada hal yang lu nggak suka, nggak akan jadi tebel dong. Nggak, tapi kan gue tampung. Oh. Gue tahu, misalkan ada artis karyanya bagus banget, tapi dia pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Ya udah itu just info aja buat gue. Kesukaan lu? Kesukaan gue tetap suka gitu. Tapi Nggak untuk ngaruh, segera nggak tahu, ngaruh. iya. Tapi pengen tahu. Tapi pengen tahu apa sih yang terjadi gitu. Gue kan masyarakat pada umumnya sebenarnya Wan, yang suka menikmati drama. Mak-mak juga yang mana nanya. Kepo. Nah itu juga yang bikin gue sebenarnya tidak mengenal diri sendiri, terlalu mengenal orang lain. Karena gue sibuk mikirin drama orang, gue sampai lupa meng-highlight drama hidup gue sendiri. Jadi banyak lu nyari tahu orang-orang ya. Lu tanya aja siapa? Public figure, Ya, Kurt Cobain. yang Indonesia Wan. Wow, Kurt Cobain bahasa Inggris artikelnya. Kerat kerut. Kerat kerut. Kurt Cobain kerat kerut. Orang Kurt ya, Kurt Cobain kerat kerut. Kerat kerut. Harus banyak tahu Bang lu. Yang ini deh, yang karya lu suka, tapi begitu lu cari tahu pribadinya lu nggak suka, tapi ya udah gitu. Iya beda lagi taruh Nggak bisa. pertanyaannya ini dulu. Bukan begitu pertanyaan tadi. Bukan, gue nyari kan dia banyak tahu nih, Iya. kan pasti lu suka tuh banyak orang, Iya, nggak iya. bisa- di musik ada, di bola ada, Iya. di mana ada, Ya, gitu. sederhananya gini, gue bisa ngasih info yang lu nggak tahu tentang orang itu. Nah itu maksud gua. Siapa? Siapa? Ya siapa? Ya lu sebut dulu, kan banyak ini. Iya nyuruh nyebut. Banyak. Oh nyuruh nyebut Banyak ini gudang stok gua. Indonesia ya. Baskara. Baskara Putra. Iya, Baskara suka mana nih? dong. Hindia. Ya, suka dong. gua. Suka gua. Ngikutin berarti. Ngikutin gua. Gua pernah konten bareng. Oke. Orangnya oke. Apa? Apa yang orang lain nggak tahu? Dia itu wangi. Wangi, Wangi Wan. apa? Wangi. Wangi apa? Parfum. Oh. Terus dia jaga penampilan. Kayak dia mau tayang di podcast mana atau di event apa, dia tuh selalu memperdulikan penampilan. Oke. Pas di podcast sama gua sama Bintang Emon, itu dia pakai dandanannya, kata gua ini prepare banget ya gitu. Apa parfumnya? Apa? Parfumnya apa? Nggak sampai gua Oh, tanya. gua pikir sampai ke situ. Iya. Dior paling. Dior. Kerat kerut, dior. Wanginya nembak itu. Dior. Ucet wanginya nembak banget ini. Pakai apa Bang? Dior. Nembak sampai 5 Sauvage. Anjay, Dior Sauvage. Itu terus ada tato di bagian tertentu. Nah, tertentu Gitu. yang orang lain nggak tahu. Yang orang lain nggak Apa? tahu. Di mana? Jangan jadi orang tahu ntar orang lain. Ya terus kita Iya, tahu gimana? lu sampai dalam tuh gimana? Ada itu pokoknya. Terus dia itu tapi proses penulisan lagu mah pasti diumbar-umbar ya. Di itu ya. Cuman secara Apa keseharian dia yang orang lain nggak tahu? Oh, yang sampai lu dalam lu, gitu. lu tahu yang ngulik gitu. Tadi mah karena pertemuan aja jadinya tahu wangi. iya ya. Yang lu cari tahu. Iya. Baskara Putra. Bajunya niat pas podcast ya lu bandingin sama lu sih. Iya. Makanya gua tanya lu, Niat kalau kita yang banget nyebut deh. bingung Ya, aja. anak sono emang begitu dandannya. Iya ya. Satanik orang udah tahu ya. Emang dia satanik. Iya dia kan mengklaim bukan mengklaim. Dia baru pindah kantor. Dia berpindah kantor. Tahu nggak? Tahu? Di mana? BSD.
Oh iya. Iya. Ya. Lu taunya di mana? Pindah kantor dong. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih. Tahuan gua. Iya, berarti gue nggak tahuan. Bikin video pindah kantor, nggak taunya cuma promo speaker. Oh iya. Lu nggak tahu tahu nggak tahu gua. amat berarti. Nah itu lu tahu, katanya lu nggak mau cari tahu masalah hidupnya. Kan gua nggak suka dia. Kalau gua nggak suka mah nggak ya. apa-apa. Aneh banget ya Bang ya. Kalau yang gua suka gua nggak mau tahu. Aneh. Gua kan nggak suka dia. Enggak, lu pernah bilang lu sukain speaker. dia ya. Lu Iya. sukain dia sama Apa maskaranya. speakernya? Apa ya? Lupa gua. Marsal. Cimbada. Nggak tahu lupa di, Nggak mungkin, kantornya. Mang, Simbada. Di kantornya ada. Marsal. Iya kali nggak tahu gua. Kayaknya mah Makanya gua nanya yang sebut lain aja. berarti, yang lain berarti. Yang sampai tahu tuh apa, siapa? Lagian Baskara jarang ada dramanya, Wan. Iya kan siapa tahu kalau lu ngulik-ngulik mah ada aja. Udah gue kulik-kulik, Seliweran. nggak ada. Raditya Dika, lu kan kenal tuh. Ya. Raditya Dika, Suka pas ini. yang lu nggak tahu ya, Iya. sering ngopi sehari lebih dari 3 kali. Oh, kopi juga. Kopi hitam, Gak pakai gula. nggak pakai gula. Oke. Udah itu dong. Ini gue hati-hati takutnya, takutnya dia ini ntar saking Iya, deketnya gua. yang ada di sosmed, yang lu nyari tahu. Kan tadi di sosmed masalahnya. Oh iya, ternyata gue nggak banyak tahu ya, Wan. Itu tahu karena lu ketemu. Oh iya benar. Siapa ya artis yang sekiranya gue belum pernah ketemu tapi gue tahu banyak. Tapi banyak di tabungan katanya. Iya ya. Sampai lu ikutin Iya. kasusnya atau ceritanya. Oh kalau ditanya gini nggak nemu gua. Nanti kalau lagi santai baru dah. Lu, Udah santai dulu, santai. udah lu ngobrol dulu dah. Lagi santai. Santai dulu nih kita nih. Lu ngobrol dulu. Karena gue nyari nanti. Yang lu suka aja siapa? Kan bisa kesebut kalau yang lu suka Almarhum Olga dulu gua suka. Yang lu pantau di sosmed gitu. Yang gue pantau di sosmed dan gue tahu banyak ya tentang dia ya. Artis ya. Panji. Ih, Panji mah udah diumbar-umbar. Mang orang lain nggak tahu. Ya, Yang Ada orang nggak? nggak tahu. Heeh. Enggak, semua orang tahu. tahu ya. Nggak banyak tahu ternyata gue, Mang. Ya, nggak kepo-kepo amat berarti. Paling lu suka siapa deh? Artis. Pesohor, artis, Kekinian. selebritis, Nah, ini tokoh. gua ditanya begini nih. Nah, biar kita tahu. Oh iya, sampai dalam nih. Iya, tadi Hindia gue kira lu paling wah itu. Enggak, gua dengerin doang lagunya. Sal Priadi. Sal Priadi kemarin kasusnya yang foto sama seseorang itu. Oh iya, bapaknya temennya ya. Iya, terus Gala Bunga Matahari, video klipnya garapan Acot Henry. Terus Sal Priadi temennya Rais. Nah, lu udah mulai gak peduli. Itu informasi. Kenapa dia ngejat saya? Ya udah, sebut aja. Lu gini. Ya kan gue tadi udah tahu kepribadian gue tolak. Lah, tadi kepribadian tolak Baskara, lu tahu semua pindah kantor. Ternyata promo ini sistem. Kasusnya masih gue dengerin tadi. Produksi karyanya masih gue dengerin. Ini mah temennya Rais, ya skip. Udah urusan pergaulan ini. Nggak ada hubungannya sama kasus, nggak ada hubungannya sama karya. Temennya Rais, ya udah gue skip. Iya ya. Iya ya. Nggak banyak tahu gua. Kalau lagi tanya gini. Prabowo. Lu tahu nggak dia suka berenang? Prabowo-nya aja nggak tahu diri. Apalagi kita. Dia aja nggak tahu gimana itu dia. Gua tahu Prabowo suka berenang pakai ini, Mang. Earbuds. Iya. Oh iya. Iya. Berenang di mana? Di kolam. Villa Datika. Charter. bareng kentung. Meledak. Di Villa Datika. Kena tuyul. Pulangnya masih makan monyet. Di Jambore. Di Pramuka. Masih makan monyet. Pakai apa? Ya ada di mobil, ada roti, kasih roti itu monyet. Ada buah kasih buah. Kadang gua kasih vitamin itu monyet. Monyet kasih vitamin asem lah. Iya itu. Gue tahu tuh. Prabowo ya. Berenang pakai Tahu ini dari dia. mana itu loh? Gue mah dalam itu infonya. Ada itu ya. Satu. Kesehariannya diliput. Enggak. Oh dari orang. Pernah dia ngeliput itu. Pernah? Pernah. Ada? Di Twitter ya. Oh ada. Oh. Beliau kan mantan TNI, Wan. Jadi kan ada waktu itu yang di Twitter. Gua kasih vitamin. Monyet. Jambore. Kentung. Berenang.
Jangan salah keluarga kalau vitamin. Ya. Duh, kebanyakan ngomong gua. Kebanyakan ngomong. Yang rokok. Ngomong. Ya itu. Pernah ada di posting yang Pak Prabowo Ada jam ya? segini udah berenang subuh-subuh. Yang pakai ininya Iya, ada. itu juga. Oh ada. Apa merek apa tahu? Nggak tahu tuh. Berarti yang anti air IPS 15 itu. Nggak tahu gua. Nggak Kayaknya merhatiin. sih Walkman. Ada. Ih lu mah Sony Walkman baru. Kelilit kabel kakinya. Yang udah wireless Wan. Gak usah pakai ada kabelnya. Tolol. Dia nyakutin di kolor juga lepas lagi mang itu Walkman. Lagi Walkman pakai kabel berenang lu mah. Gimana sih? Nyakutin di kolor terus gitu. Mau taruh di sini. Kasetnya kagak lah. Nggak banyak tahu ternyata gua. Cuman ngikutin drama-drama yang terkini doang ya. Apa drama terkini yang lu ikutin? Itu kemarin tuh Reza Arab, Octavian, nakal tapi tampan. Kenapa dia? Ya itu rame waktu kasus meninggal ini ya pacarnya. Oh pacarnya. Lula. Lula Lava. Lava. Anjay. Gua nggak tahu itu dia apaan sih. Nah itu cukup ngikutin gua. Lula Lava tuh enggak Lula Lava. Apaan? Siapa? Orang. Yes, sebagai apa? Influencer. Iya, apa? Influencer. Oh, selebgram Selebgram. gitu, seleb Iya. sosmed gitu ya. Dia tuh satu circle sama Rahel V-nya, sama Aukarin, gitu. Rame lah di sosmed ya. Keanu, gitu. Sarah Gibson, Anjay, siapa tuh terus Sarah Gibson? Dara Arafah, tuh banyak tahu gua. Wanda yang kemarin dihujat tuh, Wanda. Wanda, Yang kemarin dihujat. iya, Fashion stylist. fashion stylist, gitu. Nah itu circle influencer, gua lumayan ngikutin karena kan beritanya lumayan lama tuh, mulai ngikutin gua. Whipping. Whipping. Anjay. Gue juga baru tahu itu whipping ya. Masa zaman-zaman lu jadi ini pecandu enggak? Dia mah zaman Aibon dia mah. Bensin. Bensin lagi ngomongnya. Iya. Bensin. Emang dorongannya beng-beng. Ngirup bensin, makan beng-beng. Wendy Walters. Lah ya, itu mah mantannya. Iya tahu gua dramanya. Itu whipping tahu apaan sih? Apaan sih? Whipping. Itu apaan sih, Bang? Katanya ya, konon katanya buat pengembang kue. Jadi ada Baking. nitrogennya. Kok pengembang mang? Iya, buat gue mau baking. Buat ngembangin. Iya kan ada itunya dia nih helium, Kok pengembang? Bukan whipped cream dia. whipped cream. Iya. Salah gua salah. Whipping. Cream Whipped yang ada cream. di kue tart, yang busa-busa manis itu, yang putih-putih. Ah, Whipped cream. whipping. Whipping kegiatan menghisap. Whipped cream. Iya. Oh iya. Kan untuk mengeluarkan si krimnya itu ada gasnya. Itu masuk kategori narkoba emang. Gua baru tahu. Belum itu. termasuk. Nggak termasuk Belum. nabzi kan? Nabzi. Apa? Nabza. Danza. Iya iya zat adiktif ya. Nabza, narkotika dan Zat adiktif. zat adiktif. Ya kan kayak lem Aibon juga nggak masuk mana-mana, penyalahgunaan aja itu mah. Iya. Kalau nggak salah tuh awalnya gini. Dongeng nih. Iya. Kita mah enggak kasih Dongeng tiba-tiba. di US itu di US. Bocah-bocah sana, bocah-bocah SMA, kuliah. Terus dibawa budayanya ketika orang-orang Indonesia pulang ke sini, pulang kuliah, pulang kerja mungkin di sana. Rame di sini. Iya gimana cara pakainya? Ini kayak inhaler gitu ya. Gitu. Ini ya, kalau nggak salah ya, dia tuh warnanya si produk yang itu ya, khusus produk yang itu warnanya pink. Dia tuh mau ngeluarin apa tuh namanya? Gas. Si krimnya, whipped creamnya butuh bantuan gas itu. Nah gas itu yang dimanfaatin, Diapain makanya? dihirup. Gas apa itu? Helium. Apa yang nama gasnya ya? Nitrogen. Helium mah buat suara cemen. Ini buat balon terbang? Apa? Saya cemen apa sih? Chipmunk kali. Itu mah Roma Irama juga make waktu itu, Yang mana? yang di Deddy Kobuzer. Oh, chipmunk kali. Selalu buat apa? Pakai buat dari komputer? Pak Haji, coba balon. Terus dihirup sama dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ada. Iya. Podcastnya ada. Ada. Kalau itu yang helium. Nitrous oxide, Nah itu bahannya. nitrous oxide N2O. Nah itu. No, Tapi no. khusus produk whipped cream yang pink ya, yang lain mah enggak. Nono itu gue beli itu Nono. NO2. Nono. Kan N2O, harusnya NNO. No. NO2. No. Nah, itu benar. N2O. Gitu. Oh, secara legal mah digunakannya untuk kuliner. Iya. Buat kuli-kuli tuh. Membuat Apa sih efeknya apa sih? Jadi nge-fly gitu. iya. Nggak sadar. Ketawa. Sama kayak digini enggak? Itu mah zaman dulu anjing. Jangan dikeretekin lu. Gituin. Dorong ke tembok. Langsung dipukulin ya? Ini kalau untuk di dunia medis dipakai untuk anestesi ringan. Oh, baal. Cabut gigi. Bas. Kalau dipakai dihirup jadi ketawa mulu. Serius Gas lu, Mang? ketawa itu. Ketawa mulu. Hah? Ketawa mulu. Seru juga tuh. Ketawa mulu, jangan over katanya. Bahaya ke otak. Oh. Serius lu, Mang? Katanya begitu. Berapa duit sih harganya? Tahu? Mau beli lu? Ya pengen tahu aja. Coba di e-commerce ada nggak? Mau jualan yang legal gitu. Legal. Masih legal karena dia udah belum Nah, masuk nggak tahu kategori. nih sekarang. Kalau sekarang, Berarti seleb-seleb yang naruh itu di kamar mah belum tentu bandel ya? Belum siapa tentu. tahu bikin kue. Iya. Yang iya benar. Iya. Coba Mang buka harganya mahal tuh. Setahu gua Whipping. whipping coba. Aduh, namanya bukan whipping. Nggak apa-apa. Orang nulisannya Ih, itu mah whipping pakai NG. Coba dong. Ah, sweeping lu. Kayak apa? Whipping. NK. Whipping. Whipping cream tuh. Ih, pakai NK. Apa sih? WHIP spasi PINK. Tuh, whipping nitrogen. Sepatu. Dibilang Berarti tulisannya nggak dibilangin ada. yang benar. WHIP. Ini apa sih? Tokped ya? Spasi Lah lu mah pabrik mau bangkrut. Diulak-ulik. spasi PINK. Nih, Dah. Nggak ada barang-barang kayaknya gini, nggak ada Mang. deh. Kemarin temen gue bilang Tuh, tuh. di Tokped mah nggak ada. Adanya di mana? Pektot. Makin males anjing, makin malam dibalik-balik N2. Oh no. Tokped. Ya, kalau ngobrol bapak-bapak ini ada nih harganya. Nih, harganya antara 390 sampai 1,4. Tuh mahal Wan. Bahkan ada yang 1,9. Tergantung ukuran. Iya, murah itu. Tuh ada tuh. Whipping. Oh iya, berarti belum tentu bandel ya orang punya itu di rumah mah ya. Belum. Siapa tahu buat bikin kue Kue. ulang tahun. Siapa tahu dekorasi aja. Iya. Kayak zaman-zaman dulu ngumpulin botol Jack D. Lah belum tentu kita beli itu mah. Ada aja di kamar botol Jack sama cipas. Oh, ada websitenya. Ciu plastik. Iya. Cium plastik. Pas regal. Tahu. Oh, ada whipping.com-nya. Ya udah sih. Ada, nggak usah terlalu didalemin Mang. Ya ntar pada beli aja orang. Iya, lo jadi nge-influence Oh orang. iya, lo. iya. Gitu pokoknya dihindari. Tapi gara-gara kejadian ini mulai naik tuh orang-orang yang nyari tahu tentang ini. Wow, whipping tuh apa segala macam. Terus mulai diusut influencer-influencer yang memiliki itu. Di luar circle-circle dari yang gue sebutin tadi. Salah satunya Eca Pasal. Oh iya, ada video di Ada sebelahnya videonya ya. di sebelahnya. Akhirnya nggak nyangka ya Eca, gue kira polos gitu. Gue Kok kira bisa? iya begitu. Nah akhirnya kan hal seperti itu yang mengganggu kehidupan influencer. Gitu. Ya. Gak apa-apa ya, padahal mah ya Iya. bebas aja ya dia mau Selama itu gimana belum ya. dilarang apalagi ya? Iya, tidak ada hukuman itu mah. Kirain ini apa baik-baik aja ya lu yang salah ngira berarti. Iya. Udah tahu dia mah terkenal karena cakep aja. Ya harusnya mah ya udah yang dinilai mah cakepnya aja. Iya. Kepribadiannya mah di luar kecakapannya dia. Iya, santunnya ya Wan. Lagian nggak melanggar juga. Obat batuk juga kalau disalahgunain mabok. Iya, kalau lagi pilek minum obat batuk. Salah guna itu. Nggak bisa. Lagi pilek ya obat pilek ya. Emang. Iya. Nah, kenapa gue bahas tadi antara memisahkan karya dengan pribadinya Wan? Karena semenjak kasus kita kehilangan
Lulu Lava. Siapa? Lu doang kali kehilangan. Banyak orang yang kehilangan Lulu Lava. Itu jadi berprasangka ini gara-gara main sama YB. Jadi pengaruh buruk. Jadi gitu dicapnya tuh. Padahal kan kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh YB Yang bersangkutan. yang bersangkutan. YB apa YA? Ya apaan? YB siapa? Lu ya lu dah apa? Y. Ya. Ya. RA. Tiba-tiba ya. RA kali. YB, nama ya? panggungnya YB. Oh, nama panggung. Yorbi. Yorbai. Yorbai. Ya kan emang kepribadiannya juga dia mah bukan orang baik. Raja Arab. Tidak pernah mencerminkan dia orang baik loh. Saya loyal sama teman. Itu mah Definisi apa baik? Definisi baik apa? baiknya tuh dalam arti yang misalnya dia anak alim gitu. Tidak neko-neko. Emang baik itu udah pasti. Siapa? Yang tidak neko-neko dan alim. Terlihat. Iya, terlihatnya aja enggak gitu. Kenapa lu kalau dia melakukan sesuatu yang enggak baik tuh aneh gitu. Ya udah memang gitu pasti. Harusnya udah terprediksi dari awal. Orang DJ, ya kan DJ, Iya DJ. main ke tempat begitu, minum apa segala macam, ya udah. Lu mau pacaran sama dia, ya udah. Resikonya gitu, ya udah. Harusnya udah kita nilai dari awal ya. Iya, udah bukan persoalan itu mah. Emang kan ada ini apa namanya? Ada sebab akibatnya gitu. Kecuali kalau misalnya dia orangnya baik-baik aja, karakternya di media tuh gitu. Alim. Tiba-tiba kayak, ih kok dia melakukan ini sih, nggak nyangka baru. Ada nggak artis yang gitu? Baik ternyata Baik melakukan. ternyata melakukan. Ih nggak nyangka ya. Saipul Jamil paling. Masa lu nggak nangkep dari awal Saipul Jamil? Nggak nyangka gua Saipul Jamil mah. Lu cukup kegocek berarti. Kegocek gua. Karena dandanan dan apa yang dia tampilkan. Iya, Lu mikirin dulu apa Saipul Jamil? kesesama aja Oh suka ke sesama, tapi nggak sampai sebegitunya. ke anak kecil. Jadi pas tahu anak kecil, di luar jangkauan nih gitu ya. Oke. Agak meleset sedikit gitu. Praduga tak bersalahnya. Asas praduga tak bersalah. Ya kan sujonnya salah dikit gitu. Iya tapi sekarang ini ya kayaknya orang udah apa namanya? Kayak udah banyak normalisasi emang ya gitu-gitu ya. Maksudnya? Yang kenakalan-kenakalan gitu. Contoh? Iya kayak minum-minum apa. Serak suara lu. Serak suara lu. Udah. Kayak apa sih namanya ya? Hal-hal yang tadinya kita anggap tuh ya udah sama-sama tahu doang aja dah gitu. Kita sama-sama ngelakuin dah tapi nggak usah dipublish lah. Contoh. Itu kalau gini gue bingung gua. Minum ke klub, Mabuk gitu ya. staycation. Staycation. Berarti ranah pribadi dibawa ke umum. Iya. Udah jadi hal yang lumrah. Iya. Dan udah jadi diterima gitu kayaknya sama orang-orang juga. Bukan yang Yang dulu tabu. Sekarang mah udahlah biasa gitu ya. tabuti. Rudi Tabuti sekarang. Gue masih nyangkut di Nono ini. Lu udah mulai masukin Tabuti. Cak John Bang. Tahu nggak lu Cak John? Ya Allah. Apalagi kalau lu nonton podcast kecil ya. Misalnya bukan seleb gitu. Podcast kecil gitu. Mereka tuh nyeritain kenakalannya mereka tuh kayak sembarangan gitu. Kayak dulu make obat-obatan apa segala macem. Dan sama penontonnya mereka itu tuh kayak dianggap biasa aja. Itu mah udah pernah kejadian lah gitu. Padahal kan ini ya maksudnya bukan waktunya untuk sharing juga itu. Bergeser kali nilainya bener. Udah biasa itu mah. Belum ada yang dipertaruhkan, Wan. Apa sih yang betul? Iya, jadi kan dia merasa itu aman-aman aja karena tidak ada yang dipertaruhkan. Kalau dia ngerasa udah besar gitu. Belum siapa-siapa. Iya, udah jadi someone. Nah, have something. Wah. Suara dia gede banget ya. Udah mulai dibungkam nih suruh gue. Suara dia gede banget tiba-tiba ngomong samuan tadi. Kecilin gua. Gila. Ya, Kalau orang udah someone have something pasti lebih hati-hati dijaga. Raffi Ahmad
someone have something. Makanya dia di media nggak sembarangan ngomong. Pernah dia sembarangan emang? Nggak Nggak ada ya? Nggak pernah sembarangan ngomong gitu. Karena emang kepribadiannya juga gitu kali. Di Tahu adab. Iya, di luar dia tahu adab, sebenarnya kan dia menyimpan banyak cerita di dalam hidupnya. Tapi kan dia pilih-pilih apa yang layak konsumsi, apa yang tidak. Karena dia sadar kalau gua salah ngomong banyak nih yang kan runtuh. Nah, orang-orang yang lu sebut tadi podcast-podcast kecil segini nih yang ngumbar-ngumbar tentang aksi dia di itu, karena dia belum jadi someone. Belum kesorot. Belum kesorot. Belum diomongin orang. Yes. Kalau udah gede mah ngapain dikit aja udah di Iya. gede-gedein. Iya. Pasti. Nah, itu Marilah kita doain supaya mereka nggak gede-gede. agar itu semua keluar ya, Wan. Ya, tetap jadi dirinya sendiri gitu, nggak Iya. nahan-nahan. Tapi kalau udah gede diulik lagi tuh Iya. videonya, ucapannya. Itu sekarang tuh kita di zaman post truth. Orang bisa motong sepenggal video untuk memframing citra lu. Jadi hati-hati sama jejak digital. Wih, gila. Kita harus hati-hati nih ngomong. Hati-hati dari kemarin nih. Sama ini juga hati-hati sih emas digital sebenarnya. Karena banyak yang scam katanya emas digital itu. Emas digital. Iya. Lu nggak tahu kasusnya lagi rame bang itu emas digital. Yang punya negara atau bukan nabungnya? Enggak. Awalnya yang orang di Cina apa di mana ya? Oh, Itu yang ya. di Cina, yang nggak bisa diemaskan. Iya. Nah sampai sini-sini jadi rame. Takut ya. Serem juga ya Mas. Nggak relate ngobrolin investasi apa? ngobrolin investasi nggak relate. Dari lihat gua, Wan. Tidak urgent katanya investasi. Iya, belum jadi pilihan gua investasi. Belum ada budget. Iya, masih nabung-nabung aja. Lah, duit tuh di tabungan aja berarti nih sekarang. Duit tuh di tabungan aja berarti. Tabung-tabungan gua. Gua kan download Bibit juga. Tapi buat sekedar ini, Apa dulu apa? Bibit. Oh, bibit. Sibuk banget ya. Saham. Main. Enggak, pasar uang. Pasar uang. Falas. Ah, lu jual beli duit. Gak ngerti bang, dia gak ngerti. Dia aja baru punya bibit. Belum jadi apa-apa tuh. Baru bibit. Belum bebet. Enggak, gua konsultasi, Wan. Konsultasi ke Yuda Keling gua. Oh, paham saham deh ya. Diketawain. Apaan sih? Yuda Keling. Hahaha. Jagoan dia. Iya dibanding Daripada lu. gua. Iya udah. Saham. Pasar uang. Iya. Reksa. Iya, reksa kali ya. Gue harus buka dulu dah, takut salah. Kelamaan lah. Produknya apa? Ini 4 tahun Pasar uangnya nabung apa sih? duit aja, pasar Iya. uang obligasi, reksadana gitu, saham, Emang lu tahu apa sih, Wan? portofolio. Yeay. Ada Lu gua harus tahu portofolio. punya portofolio kalau investor mah. Ada nih gua, namanya Iya. apa ya? Bibit. Apa ya ini namanya ya? Ini ada portofolionya gua. Lu pakai ini apa yang otomatis? Beli otomatis disebarin. Iya. Auto. Bukan yang milih sendiri. Enggak, bukan. Iya. Robot. Nyetornya sesuai misalnya per bulan berapa? 1 juta, 5 juta, 10 juta, Ya taruhlah 1 juta. 1 juta per bulan. Itu satu doang berarti. Satu doang. Karena kan gua mah targetnya jelas, kebutuhannya jelas. Lu nawarin gue investasi buat apa dulu? Gue butuh apa enggak? Iya kan kalau di situ ada ininya, nama-namanya, spot-spotnya buat apa gitu. Iya, kan gue nanya ke Yuda Keling kebutuhan gua untuk apa. Dia nanya juga sama kayak lu. Terus gua bilang gua butuhnya dana pendidikan anak. Asik. Anak lu mau sekolah di 2000 berapa? 2027. Berarti kan nabung selama 2 tahun itu sebulannya berapa untuk mencapai harga itu. Nah, gimana gua nabung yang aman? Gua bilang, ya itu aja tuh, ikutin saran gua. Jadi setiap bulan setor ke situ, setor ke situ, setor ke situ. Itu resikonya minim. Udah gua cuman Iya satu doang tuh alokasinya Satu doang. buat anak doang pendidikan. iya, kalau Dana di darurat Bibit. nggak ada, Dana darurat beda. bukan di situ. Bukan di situ. Oke. Gitu. Dana pensiun? Buset, diulik gue ya. Lah masa satu doang anak sekolah doang? Ada itu mau udah urusan gua, santai. Iya tapi ada berarti. Ada BPJS. semua. Semuanya udah gua persiapkan. Mobil baru, rumah baru. Makanya lu doain aja semoga rezeki gua lancar Amin. terus. Gue bersyukur ya orang udah lancar juga. Iya kan lancar terus. Kalau gua lancar Sampai ke laut. keterusan itu keterusan. Mau Anjing lancar sampai ke laut. mau lu sampai ke laut tuh. Stand up di ini kilang minyak.
Baru di belakang ombak buar loh. Terus stand up Liar. lo, saking lancarnya lo rezeki lo belakang lo. Liar ya. Belakang lo orang ke bawah gitu. Wah dihibur. Dan dibeler. Tapi dia udah mulai bagus dia, keren. Lu, Mang? Apa? Pas itu juga bibit. Enggak, lagi belajar saham aja. Wis, Wan, belajar saham. Cari tahu belum. Nah itu gua tergantung lu kebutuhannya buat apa. Kalau gua masih belum merasa investasi itu jadi hal yang menarik buat gua. Iya. Gitu. Lu udah investasi, Wan? Banyak Main dia dia. mah. Lu ya saham gorengan gitu-gitu akrab lu ya? Enggak. Yang langsung ke usaha langsung enggak ada. Emas dia mah ya? Emas enggak juga. enggak. Gue malah enggak minat mang nih. Emas tuh ya, kita buat apa sih beli emas tuh? Oh lu nanya? Nggak Oh tahu dia kan, nanya? gua nggak beli, Dia iya. nanya. Enggak gini ya. Kita investasi di rumah lah ya, investasi properti. Bisa nih kita tinggalin rumahnya. Bisa kita sewain rumahnya. Bisa buat syuting, bisa buat naruh barang apa weh gitu. Ada rumahnya. Ya. Emas tuh apa gitu? Kita beli batu. Yang emas warnanya. Buat apa itu teh sebenarnya? Kan gue baca-baca ini. Fungsi emas. Nah, Enggak. sebagai penjaga, sebagai apa? Penjaga. Itu apa? Emas apa tuh? Emas. Fungsi, Kalau emas bisa buat ngejaga. fungsi emas saya sok. Bisa buat NASA. Buat NASA. Karena itu tuh emas itu katanya salah satu bahan yang di luar angkasa itu kayak nilai awetnya tuh lumayan gitu dibanding yang lain. Oh, fungsi fisiknya. Iya, ini emas nih, emas. Ya banyak lah. Ya kan pertama NASA nih. Kedua industri elektronik. Ya, pakai Beli serat-serat. gadget, beli apa gitu. Dari dua hal ini aja, ini dua hal yang tidak gue lakukan gitu. Gue keluar angkasa enggak. Gue bikin handphone enggak. Enggak. Buat apa emas di tangan gue? Buat kabel mic? Buat apa? Buat Nggak bikin sendiri juga, beli suaranya. aja. Oh, buat elunya. Iya, gue punya emas tuh buat apa? Itu kan kita sama aja nabung bahan baku doang kan, bahan baku yang nilainya tuh gede, tapi kita nggak make juga sebenarnya. Selain buat perhiasan. Jadi berarti kan orientasi lu Buat apa nih fisiknya? Iya, Kegunaannya. buat apa? Gue beli emas buat apa? Bukan gitu. nilainya kan yang lu tanyain? bukan nilainya. Bukan. Ya itu bahan baku, sama kayak lu ngumpulin batu bara dah gitu. Buat apa batu bara di tangan lu? Ada harganya itu, ada kegunaannya. Ada yang beli kalau ini Tapi lu mah. sendiri buat apa? Ya, tapi buat apa gue beli gituan? Apa penjelasannya? Emas itu alat lindung nilai atau hedging. Nah, itu namanya. penjaga makanya. Bukan mesin pengganda uang. Emas cocok buat jaga nilai saat inflasi. Kan? Itu. Yang kedua, pegangan saat ekonomi nggak stabil. Diversifikasi portofolio. Jadi tapi emas nggak bisa menghasilkan cash flow. Dia nggak kayak saham, ada dividen, nggak kayak properti, ada sewa, nggak kayak bisnis, ada profit. Kapan emas jadi penting banget? Emas terasa penting saat rupiah melemah. Inflasi tinggi, krisis ekonomi, perang dunia, atau ketidakpastian global. Disitulah peran emas bermain. Gitu. Mau cepat berkembang? Emas bukan pilihan utama. Saham atau bisnis lebih agresif. Mau aman dan stabil, emas cocok jadi 5-20% dari total investasi. Jadi gua ngerti maksudnya dia. Iya. Investasi ke sesuatu yang memang fungsional. Ada fungsinya gitu. Sambil menyelam minum air. Sambil menyulam. Sambil menyelam. Minum air gitu. Tapi selama fungsinya tidak terpakai, tidak worth it bagi Ridwan Remin untuk investasi ke situ. Beli barang yang tidak digunakan gitu. Iya. Kalau invest lu tanah bisa ditanemin gitu. Makanya gue nggak beli emas. Tapi ada beberapa orang yang memang suka mengkoleksi, Wan. Koreksi. Koleksi, mengkoleksi emas-emas untuk ditambun, apa ya? Disimpan. Tambun Bekasi itu. Disimpan, dikoleksi. Kalau butuh jual. Kalau butuh jual. Iya kan? Iya. Ya tapi nggak cepet juga. Kalau misalnya kita punya emas nih, 8 kotak gitu di rumah gitu ya. Duh lapar ini diapain ya emasnya? Jual lah. Ya jual. Soalnya kayak misalnya pas beli cuanki sekotak, Nah, ini. tuh emas. Kembaliannya bang, anjing gimana kembaliannya ya gitu.
Nah ini yang salah. Karena lu menjadikan emas itu sebagai alat transaksi Nah, langsung. bukan disimpan. Bukan direct, Wan. Ya iya, jadinya Disimpan nanti nilainya gede jual, ambil selisihnya ambil gitu. selisihnya sama. Karena katanya yang paling dikit berkurang nilainya atau tidak mungkin berkurang katanya emas. Emas. Sama kayak dulu gue sering miara dolar. Rupiah berjuta-juta gue tuker dolar lembaran. Sama kayak gitu. Menjaga harga dolar pas lagi naik-naiknya baru gue tuker. Cuman perawatannya kan lebih ribet nih kalau uang. Nyimpennya juga harus hati-hati. Lecek dikit, sobek dikit bisa nggak laku. Atau bisa nurunin nilai. Sama aja tergantung orang masing-masing. Di lu mungkin emas nggak cocok. karena nggak langsung bisa dipakai aja. Berarti lu investasi apa dia sekarang? Gua itu doang, reksadana doang, Oh, naro-naro doang. Oh, reksadana tuh. Itu juga cuman ngebulut-bulutin aja itu mah. Ada dana pensiun tapi udah. Ngebulut-bulutin tabungan aja tuh mah. Dana pensiun udah nyiapin. Nah iya, gue mah di reksadana macam-macam, beda-beda. Dia pengennya emas tuh kenapa nggak bisa dipakai langsung? Lo harus coba emas ini keluaran antum. Gak usah diplesetin sih, Mang. Ada, Bukan antam, bukan? emang ada antum. Ada, Serius. ada. Kenapa emang harus coba? Nah itu yang mungkin dia cari. Bisa Bedanya? langsung dimakan. Coklat. Lu lihat aja emas antum. Ya elah, teknologi lagi dipakai handphone ini. Lu gak penasaran Mas Antum? Kan lu harusnya penasaran karena pengen cari yang langsung dipakai kan. Iya, nggak masuk aja di logika gua gitu. Nah ini masuk nih. mini gift coklat Antum. Tuh, ini yang lu cari Mang. Bisa langsung dimakan loh. Ya kan? Aduh lapar deh. Ini coklat diapain ya? Makan bisa, bener Bang Molan. Bener. Solusinya mah Itu bener, Mang, Wan. yang dia yang lu cari yang itu. cari itu. Memang nggak ada nilainya Ya. ya Bang ya. Nggak ada nilai tapi bisa Dikonsumsi. dimanfaatin. Jadi jangan cari antam, cari yang antum. lu nggak tahu lu masih ini Wan lu investasi Bang Molan lu gila. Belum kemana-mana. Belum kemana-mana Bang, kasih tahu lu. Baru gua investasi kasih apa. tahu. Lain lah ya. Iya. Lumayan gitu. Karena sekarang mah ya prioritasnya apa dulu gitu dah gitu. Tanah aja tanah. Nggak mau dia main tanah kotor. Orang-orang kaya sih. Kalau main pasir nggak apa-apa deh. Kalau main pasir nggak apa-apa deh. Orang-orang kaya pada beli tanah. Kok orang kaya apa? Bill Gates, si Amazon. Beli pulau mereka mah. Si Amazon beli tanah di Bukan cuma tanah. Texas. Itu Pak Haji Bolot itu tanah mah. Kontrakan ya mah. Kontrakan banyak dia. Ini mah ditanemin. Karena takut dunia hancur. Si Beckham aja berkebun sekarang. Hah? Si Beckham. David Beckham berkebun Nanam ubi. di Nanam tomat di rumahnya. Hidroponik. Enggak. Di tanah. Oh dia mah tanahnya luas ya. Kecil. Segede rumah lu lah. rumah lu di rumahnya David Beckham mah. Iya, setara kebun. Setara kebun kan lu. Mereka kan takut bahan makanan habis. Sekarang pada beli tanah. Oh, Pada nanam sekarang. pinter juga ya. Kan orang-orang pada miara ayam di rumah sekarang. Ayam petelur. Emang iya mah. Iya. Biar tinggal ngambil telurnya. Iya. Oh, pinter juga ya. Kan lagi musim tuh ayam petelur. Iya tapi orang luar negeri mah pada nggak ada kerjaan. Apa jadi Iya sih. iniin? Udah lu invest tanah aja. Buat apaan? Takut kiamat ntar lagi. Lah lu lagi ngomongin kiamat ke dia, Mang. Apa yang dikhawatirin sih? Kiamat tinggal kiamat. Iya. Apa yang terjadi terjadilah. Iya. Wow, apa yang terjadi terjadi. Sekarang orang kaya itu udah pada nanam sendiri. Ya kan gue bukan orang kaya. Standarnya beda berarti. Enggak kan lu cari invest yang bener bisa langsung kerasa sama lu. Tanah udah. Nanem singkong. Taruh aja duit di tabungan. Iya. Nah, ada bunganya. Jangan riba. Apa yang terjadi terjadilah. Lu apa yang dikhawatirin sama riba sih? Dia mah tuh riba ya udah. Apa yang mau dikhawatirin, Mang? Apa ini. Soalnya dia nyari invest yang langsung kepake kerasa. Enggak, dia tuh masalahnya nggak tahu apa tujuannya. Lu tujuannya apa? Oh, jangan apa? Nggak ada lu yang mau diinvestin juga. Gua kan jelas pendidikan Tujuan anak. investasi gitu. Iya. Goals. Iya. 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 Ditekanin nggak mau. Iya, nggak usah tambah bahasa Inggrisnya mulu lah, Pak. Ya Lu, kan harus tujuan ada goals. goals. Iya, Tujuan. apa? Itu kalau dana darurat ada tuh.
Iya, Goals itu. dana darurat kan udah kekumpul. Lah namanya dana darurat mah harus ada terus, nggak bisa yang segitu-gitu doang. Ya bukan Kan darurat. darurat namanya. orangnya kan ditambah-tambah Nah, durasinya. Tadinya dana darurat buat sebulan, lama-lama jadi sebulan setengah, lama-lama jadi sebulan 3 minggu. iya. Berarti limitnya berapa disebut dana darurat gue tanya? Manusia ya, Iya. idealnya ya Iya. 3 tahun lah. Ya udah kekumpul itu mah lu. Dana darurat lu sama 3 tahun. Belum di spot dana daruratnya belum. Kalau semua yang gue punya mah buat 3 tahun bisa kali Bisa. gitu. Tapi kalau yang spot untuk dana daruratnya mah belum. Paling baru 3 bulan setengah. Iya berarti lu mah tidak ada kebutuhan untuk investasi kayak yang lain gitu. Nabung aja dia mah udah Nabung cukup. aja sama kayak gua gitu. Bedanya gua pendidikan. Kapan perlu anak. ambil dia mah Yes. gitu. Kalau tanah mas ribet lagi ntar. Ribet. Iya, nggak ada fungsinya juga gitu. Gue mah itu mempermasalahkan itu kita ngumpulin emas tuh buat apa gitu. Mungkin nanti ada yang ngumpulin emas dan komentar di video kita gitu. Mas Ridwan harus tahu. Nah, Nabung mas. nabung emas. Enggak lah, kayaknya gue sampai kapanpun nggak akan Serius lu. nabung emas gue. Kalau dunia ini berubah dari uang cash diubah jadi emas semua. Alat tukarnya. Alat tukarnya. Mau gimana lu? Primitif lagi kita. Iya. We never know. Wih, we don't know. We don't know. British mang British. We don't know. British. Wan, gak ada yang tahu. Sekarang aja era Bener. digital, Mang. Apa-apa sekarang udah scan, udah tinggal barcode. Iya, kan udah maju nih. Masa mundur lagi? Iya kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita ada perang dunia, ntar buak. Ada transaksi yang hanya disediakan cuma emas. Lu Iya. gimana? Apa bentar lagi apa katanya mau di reset apa? Iya, di riset kita kembali ke setelan pabrik. Listrik nggak ada, air nggak ada. Biar keringetan lagi kita. Keringet buntut. Iya. Semua nggak ada, harus bisa sendiri. Tanah bener. Ini Buat buat nyalain apa? dulu emas. Buat apa punya tanah banyak-banyak tuh buat apa, Mang? Buat nanem. Nanam apa? Siapa yang mau naneminnya juga? Nanti kan katanya kan listrik bakal mati. Air nggak ada lagi dari PDAM, kita harus punya sendiri sumur. Sumber makanan nggak ada, nanem. Jaga-jaga. Kalau semua orang nanem nih, Iya. yang beli siapa? Tuker barter. Wah, balik lagi ini lebih mundur dari Lebih emas mundur di barter. lagi nih. Karena sinyalnya udah ke sana. Sinyal udah 3GP lagi nih. 3GP Udah JPRS. begitu katanya. Iya. Lu mau nggak nanam? Kalau ada tanah mah. Ya udah ntar gue minta ke lu. Iya, Gua akrab kita kan. tinggal minta ke lu gua. Jangan. Susah mang. Ngasih tahu investasi ke hal yang tidak orang tertarik itu susah. Walaupun peluangnya besar. Seberapa sering Radit ngomongin tentang investasi segala macam. Bagi orang yang nggak ngerasa butuh mah. Ya udah. Ya udah kan lewat-lewat gitu aja. Karena tujuannya kan beda-beda. Beda-beda. hidup. Iya, mau nyampe mana kan beda-beda. Iya. Kalau dia pendidikan anak sekolah karena dia pengen melihat anaknya Iya. sekolah. Betul. Lu Dia apa? yang bagus, hah? Lu pengen? Dia pengen Nggak masa tuanya Udah. dana pensiun Oh ya udah. santai di usia yang tua dengan uang yang cukup. Ya udah cukup mah. Ya lu sekarang pertanyaannya. Apa? Tujuan investasi apa? Buat hidup tenang. Nah itu harus nabung. Masa kayak tua. Ridwan. Tanah udah mang. Tanah ya. Tanah lu. Tanah. Nanem nanti lu. Buat lu. Buat lu. Anjing buat lu katanya. Jadi lu mau tanah wakaf anjing bang. Parah banget nyumpahin buru-buru. Jadi orang-orang nggak bingung nanem lu di mana. Singkong, ubi, kacang panjang gua. Penyiar. Ada satu umbi-umbian baru. Penyiar. Namanya Molan.